Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 5B jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang optimalisasi perpustakaan nasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai pengelola Khazanah Budaya Bangsa. Saya Ilyas Fadilah dengan NIM 1119025 dan rekan-rekan saya yaitu nama saya Rafika Fatimah Putri dengan NIM 1119025100017. Perkenalkan, nama saya Diesti Mutiara Firdawisya dengan NIM 1119025100062. Saya Ricci dengan NIM 11125100069. Perkenalkan, nama saya Nida Maulani dengan NIM 11190251102. Nama saya Koirani Inaya Fazriyah dengan NIM 111902510001119. Perkenalkan, saya Diana Ramadhani dengan NIM 11190251125. Yang pertama, ada pengertian perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Bab 7 Pasal 21 Ayat 1 menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan, yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. Selanjutnya adalah peranan perpustakaan nasional sebagai pengelola khazanah budaya bangsa. Peranan perpustakaan nasional sebagai pengelola khazanah budaya bangsa, di sini kita memiliki dua fokus utama. Yang pertama ialah pada fungsi preservasi koleksi yang meliputi pelestarian naskah kuno dan epemera serta digitalisasi. Lalu yang kedua kita berfokus pada fungsi layanan perpustakaannya yang meliputi digital curation dan juga digital resource production. Selanjutnya kita pada fokus yang pertama yaitu pada rencana strategis perpustakaan nasional Republik Indonesia atau Renstra Perpusnas RI tahun 2020 hingga 2024 yang mana terdapat Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan keputusan. Adapun potensi yang bisa diadopsi melalui salah satu fungsi perpustakaan ialah fungsi preservasi koleksi, yaitu sebagai upaya untuk pelestarian dan pengawetan bahan pustaka untuk menjaga kelestariannya agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pusat preservasi dan alih media bahan pustaka di era teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu pelestarian naskah kuno dan epemera. Peranan perpustakaan nasional dalam menjaga kelestarian warisan budaya bangsa dalam bentuk analog dan nilai informasinya terhitung besar dibanding dengan lembaga pelestarian lain yang ada di Indonesia. Namun, terhitung kecil dari segi jumlahnya. Selain itu, diseminasi informasi juga perlu dilakukan, baik secara fisik maupun digital, yang mana untuk menunjukkan keberadaan koleksi langka yang akan menarik perhatian banyak orang dan juga perlu adanya promosi di media sosial.
Selanjutnya, digitalisasi. Misalnya, pada koleksi ephemeral yang merupakan koleksi yang berlaku hanya sementara serta aksesibilitasnya pun terbatas. Perpustakaan Nasional yang mengemban amanat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan, karya cetak, dan karya rekam perlu mengadopsi digitalisasi ini. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari digitalisasi ini yang pertama ialah membuat sumber daya menjadi lebih mudah diakses secara online, misalnya pada penelitian jarak jauh. Lalu yang kedua ialah membuat akses menjadi lebih baik dan juga memberi kemudahan dalam penggunaannya. Lalu yang ketiga ialah memperluas akses ke sumber daya yang rentan dan juga sumber daya yang sulit diakses, misalnya pada naskah kuno dan ephemeral tersebut. Fungsi layanan perpustakaan ialah memberikan layanan informasi kepada anggota masyarakat yang memerlukan informasi. Sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya digital curation, yang mana dalam perkembangan terbarunya, sumber-sumber informasi dengan adanya media digital dapat digunakan sebagai media penyimpanan. Koleksi tersebut memang sudah ada yang berbentuk digital atau dapat disebut dengan born digital ataupun yang berbentuk alih media, misalnya yang awalnya dari tercetak lalu didigitalisasikan menjadi bentuk digital. Nah, mereka ini perlu diadakan preservasi agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah digital resource production, yaitu sebagai tempat memproduksi informasi dalam bentuk digital. Nah, perpustakaan ini memiliki andil untuk memproduksi informasi dan pengetahuan dengan cara memfasilitasi information production house, yang mana akan menambah informasi pengetahuan, budaya, dan seni hasil produksi perpustakaan untuk melestarikan khazanah budaya bangsa. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai optimalisasi peran Perpustakaan Nasional sebagai pengelola khazanah budaya bangsa di Perpustakaan Nasional dalam negeri. Sebagai institusi pengelola informasi, perpustakaan harus mengembangkan koleksinya dalam rangka melestarikan hasil dari budaya bangsa dan memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Perpustakaan menjadi pusat budaya bangsa yang berperan penting dalam melestarikan warisan dan khazanah budaya bangsa. Tinggi rendahnya suatu budaya dan bangsa dapat dilihat melalui kondisi perpustakaannya. Dalam hal ini, perpustakaan dapat mengembangkan berbagai layanan yang bernuansa budaya, seperti penyediaan corner-corner budaya, kegiatan aksi peduli, pemutaran film, bedah buku, serta membuat gazebo budaya lokal yang dapat memantik masyarakat untuk lebih cinta terhadap perpustakaan. Pada saat ini, Perpustakaan Nasional telah mendukung pembangunan Perpustakaan Nasional Digital Indonesia yang disingkat sebagai PNDI melalui Center of Excellence. Program perpustakaan merupakan strategi untuk meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca yang integratif, komprehensif, tematik, dan spasial diharapkan akan terwujud pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia, serta perwujudan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, sehingga dapat terbentuk masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Optimalisasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional melalui inovasi layanan Perpustakaan Nasional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu berdasarkan agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi, dan pembudayaan kegemaran membaca adalah revolusi mental dan pembangunan pembudayaan dengan sasaran strategis yaitu yang pertama, meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri. Yang kedua, peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter melalui peningkatan budaya literasi. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca,
penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter dengan melalui yang pertama yaitu pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis gedung perpustakaan. Yang kedua, implementasi kebijakan dan pengajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, dan literasi. Yang ketiga, peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi. Dan yang keempat yaitu penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan. Oke, selanjutnya, jadi Perpusnas Republik Indonesia ini aktif dalam melakukan kegiatan upaya pelestarian naskah atau manuskrip yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Dan untuk itu, Perpusnas Republik Indonesia melakukan pemetaan atau identifikasi terhadap keberadaan atau kondisi naskah kuno Nusantara yang diantaranya di daerah Bali, Riau, Pamekasan, Jambi, Aceh, Lombok, Garut, dan Pontianak. Lalu, agar informasi-informasi yang terkandung di dalam hasil budaya bangsa tetap terpelihara, sehingga dapat dimanfaatkan dan dibaca oleh para generasi penerusnya, maka dari itu, Perpusnas Republik Indonesia melakukan suatu konservasi fisik atau pelestarian kandungan isi informasi melalui kegiatan digitalisasi atau alih media digital terhadap naskah kuno. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan Perpusnas Republik Indonesia dalam alih media digital naskah kuno. Yang pertama ada tahapan pradigitalisasi. Tahapan ini bisa disebut sebagai prosedur awal yang merupakan tahapan persiapan sebelum dilaksanakannya proses pengambilan objek digital. Kegiatannya ini meliputi seperti proses inventarisasi dan seleksi naskah yang akan didigitalkan, lalu survei kondisi fisik media naskah. Jadi di sini itu dilakukan pengecekan apakah kondisi kertasnya itu kuat, rapuh, atau sangat rapuh. Lalu dilakukan identifikasi metadata deskriptif naskah, serta penentuan format file digital dan pemilihan metode pengambilan gambarnya. Lalu yang kedua ada tahapan digitalisasi. Di tahapan ini merupakan tindakan pengalihan format suatu media ke format digital yang dimulai dengan proses pengambilan objek digital, lalu setelah itu dilanjutkan dengan proses pengeditan, konversi file, kompilasi file, konversi file image menjadi format teks, lalu pembuatan flipping book dokumen, serta pengemasan naskah digital. Lalu yang ketiga ada tahapan pasca digitalisasi. Pada tahapan ini itu lebih menitik beratkan pada bagaimana objek digital ini disajikan serta dapat diakses oleh para pemustaka. Nah, hasil akhir dari kegiatan digitalisasi ini itu berupa berkas naskah kuno yang tersimpan di Perpusnas Republik Indonesia dan 1 kopi yang diserahkan kepada pemilik naskah. Nah, di sini Perpusnas Republik Indonesia ini membuat suatu layanan atau sistem pengelolaan untuk naskah yang tadi didigitalkan itu dapat diakses oleh para pemustaka. Nah, layanan ini bernama layanan Kastara. Kastara ini merupakan Kasana Pustaka Nusantara yang merupakan layanan diseminasi. Diseminasi ini itu kayak kegiatan proses penyebaran informasi. Jadi layanan diseminasi koleksi Nusantara yang khas berisi tentang koleksi warisan budaya bangsa Indonesia yang tersimpan dengan baik pada Perpusnas. Nah, layanan ini merupakan hasil digitalisasi dari naskah kuno, buku langka, peta, gambar, lukisan, foto, dan sumber lainnya. Nah,
Melalui Kastara ini diharapkan masyarakat itu dapat berselancar dengan mudah dalam memperoleh informasi tentang budaya, sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan dari sumber literatur primer tersebut. Dan dalam pelestarian naskah Nusantara, Perpusnas Republik Indonesia ini membuat sebuah perencanaan jangka panjang yang dilakukan secara bertahap yang akan dibakukan menjadi sebuah proyek grand design pelestarian naskah Nusantara. Nah, pada periode Renstra 2015 sampai 2019, Perpusnas Republik Indonesia berhasil menambah naskah kuno sejumlah 1.404 eksemplar dan pada tahun 2019 diakumulasikan naskah kunonya itu berjumlah 12.161 eksemplar. Dan pada tahun 2017, Perpusnas berhasil membawa naskah kuno cerita Panji menjadi salah satu Memory of the World yang dinobatkan oleh UNESCO. Optimalisasi Perpustakaan Nasional sebagai pengelola Hazanah Budaya Bangsa di Perpustakaan Nasional Luar Negeri, yaitu Perpustakaan Nasional Thailand. Nah, hubungan Perpusnas di Perpustakaan Thailand. Nah, Perpustakaan Nasional Thailand yaitu mengutip pada Canon on Sekdadet pada tahun 2018, Perpustakaan Nasional Thailand adalah kantor pemerintah di bawah Departemen Seni Rupa, Kementerian Kebudayaan, dan beroperasi untuk menjawab kebijakan pemerintah untuk mempromosikan koleksi warisan dokumenter budaya, koleksi jejak nasional, penyediaan pendidikan, dan pembelajaran seumur hidup. Perpustakaan Nasional dan 12 cabang Perpustakaan Nasional membuat proyek dan beroperasi di bawah kebijakan Kementerian Kebudayaan yang memiliki rencana induk untuk mempromosikan budaya membaca sebagai bagian dari masyarakat belajar bahasa Thailand pada tahun 2017 sampai 2021. Di antaranya yaitu mempromosikan kebiasaan cinta membaca orang Thailand dari segala usia, lalu menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya budaya baca dengan mengembangkan sumber belajar yang berkualitas baik dan dapat diakses oleh semua orang, lalu akses ke fasilitas yang lebih nyaman dan akses ke sumber belajar dengan suasana promosi membaca, lalu yang terakhir menciptakan kebiasaan membaca, menetapkan kebijakan dan operasional untuk mendukung tujuan secara berkesinambungan. Adapun Perpustakaan Nasional ini telah beroperasi sesuai dengan tujuan dan strategi nasional 20 tahun berikut, yaitu 12 tahun Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional pada tahun 2017 sampai 2021, dan model Thailand 4.0 untuk menciptakan suasana yang mendorong semua kelompok umur di masyarakat untuk memiliki budaya membaca yang sehat dan mengarah kepada masyarakat dengan belajar terus-menerus. Lalu yang kedua, ada pengembangan Perpusnas dalam menyediakan akses koleksi. Yang pertama yaitu Hari Anak Nasional. Kementerian Kebudayaan menugaskan departemennya seperti Perpustakaan Nasional dan Departemen Promosi Kebudayaan untuk menyelenggarakan acara Hari Anak Nasional pada tanggal 13 Januari 2018 di Gedung Pemerintah dan Kementerian Kebudayaan. Yang kedua, kegiatan tahunan yaitu Tawe Panya pada tahun 2018. Yang ketiga yaitu Perpustakaan Nasional dan Program Pembangunan. Yang keempat yaitu Inspirasi Anak. Pada tahun 2018, tanggal 17 Maret, Perpusnas melalui Pusat Sumber Daya Teknologi Informasi menyelenggarakan kegiatan Inspirasi Anak yaitu Satisfying Fun Day di lantai 2 dengan nama Kids Inspiration. Anak-anak dan remaja datang untuk mengikuti kegiatan di ruang buku NLT. Dengan tujuan untuk mempromosikan membaca, ada 30 anak yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang kelima, Perpustakaan Nasional dengan pelayanan prima. Yang keenam, proyek membaca menyenangkan untuk dimainkan. Yang ketujuh, Edutainment NLT, yaitu di mana Perpustakaan Nasional mempromosikan acara ketika anak-anak menghabiskan waktu musim panas mereka dengan cara yang produktif, menggunakan buku sebagai media untuk bermain, bercerita, dan belajar, serta mempromosikan membaca sebagai alat untuk mengejar pengetahuan. Lalu yang ketiga, ada perkembangan Perpusnas dalam layanan digital, yaitu yang pertama, Bibliografi Nasional dan Koleksi Digital. Perpustakaan Nasional Thailand menerima anggaran untuk pengadaan teknologi media informasi dan sistem internet untuk menghubungkan perpustakaan nasional dan cabang-cabang untuk berbagi warisan kearifan lokal bersama. Yang kedua, terdapat koleksi di perpustakaan, proyek perpustakaan digital nasional,
perpustakaan nasional, yaitu perpustakaan Thailand membuat perpustakaan, yaitu perpustakaan digital, menjadi perpustakaan digital modern dengan efisiensi teknologi informasi. Sistem perpustakaan dan akuisisi lebih pada koleksi digital informasi. Sistem perpustakaan dan akuisisi juga lebih pada koleksi digital, yang dimana proyek ini berencana untuk melayani dan berbagi koleksi perpustakaan nasional Thailand dan cabang-cabangnya untuk semua pengguna di negara ini dan sekitarnya. Lalu yang ketiga, ada situs web e-service atau layanan elektronik baru perpustakaan nasional, yaitu di mana Thailand dan cabang resmi layanan online atau elektronik untuk pendaftaran nasional nomor buku standar internasional atau ISBN, nomor seri standar internasional atau ISSN, dan katalogisasi dalam publikasi yaitu CHIP di URL http://www.nlt.go.th/e-service. Yang keempat, jaringan perpustakaan nasional untuk program masyarakat baca, di mana program ini menciptakan banyak jaringan perpustakaan baru di berbagai bagian Thailand seperti Provinsi Nakhon Phanom, Timur Laut Thailand, dan Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara. Yang dimana jaringan ini meliputi perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan kantor daerah dan masyarakat, yang dilakukan dengan banyak kegiatan untuk mempromosikan membaca, mengembangkan jaringan perpustakaan di seluruh negeri untuk kerja yang efektif, seperti jaringan pengumpulan data warisan kearifan dan sumbangan koleksi buku untuk perpustakaan dan komunitas mereka. Program ini juga bekerja sama terus berlanjut, seperti meningkatkan donasi buku dari Perpustakaan Nasional Thailand ke jejaring tersebut, dan memperbanyak partisipasi dalam kegiatan dan menghadiri kegiatan-kegiatan lain dari Perpustakaan Nasional Thailand. Baik, selanjutnya ada Perpustakaan Nasional Cina. Yang poin pertama ada profil Perpustakaan Nasional Cina. Perpustakaan Nasional Cina ini terletak di Zhongguancun, Beijing, Cina. Perpustakaan ini memiliki koleksi yang sangat lengkap dan memiliki ruang baca yang sangat nyaman. Perpustakaan Nasional Cina berdiri sejak tahun 1909. Perpustakaan ini melayani semua masyarakat dari berbagai status sosial. Perpustakaan Nasional Cina memiliki total luas 170.000 meter persegi, peringkat 5 di antara perpustakaan dunia. Selanjutnya ada koleksi di Perpustakaan Nasional Cina. Melayani sebagai gudang publikasi negara, Perpustakaan Nasional Cina secara komprehensif mengumpulkan semua publikasi resmi di Cina. Selain itu, ia memberikan perhatian besar untuk mengumpulkan publikasi tidak resmi di Cina. Ini adalah pusat pengumpulan disertasi yang ditentukan oleh Komisi Gelar Akademik Dewan Negara. Hingga akhir 2017, jumlah total dokumen yang dikumpulkan oleh Perpustakaan Nasional Cina mencapai 37 juta volume dan kepik. Selanjutnya ada fungsi Perpustakaan Nasional Cina. Tanggung jawab utama Perpustakaan Nasional Cina meliputi pengumpulan dan pelestarian dalam publikasi luar dan dalam negeri, penyusunan daftar pustaka nasional, penyediaan layanan informasi dan referensi kepada pemerintah pusat, menyelenggarakan perlindungan dan pelestarian buku-buku kuno nasional, penelitian teori ilmu perpustakaan dan pengembangan kepustakawanan, bimbingan ke perpustakaan lain di Cina, promosi, pertukaran, dan kerjasama dengan perpustakaan lain di Cina dan luar negeri. Oleh karena itu, bagaimana melindungi dan memanfaatkan budaya klasik dan membimbing perpustakaan nasional untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam pekerjaan terkait adalah tantangan terbesar yang dihadapi Perpustakaan Nasional Cina. Poin selanjutnya ada pelestarian sastra klasik. Yang pertama ada proyek penyimpanan strategi nasional. Proyek ini memikul tanggung jawab pencadangan jarak jauh dan penyimpanan dokumen penting nasional dan penyimpanan pemulihan bencana sumber daya digital, penerima hibah keamanan budaya nasional dan membangun jangka panjang, dan merupakan proyek budaya kunci nasional yang secara komprehensif melindungi dan mewarisi warisan budaya nasional. Setelah proyek ini selesai,
Perpustakaan Nasional Cina akan membentuk tata letak 3 tempat di 2 kota, yaitu Jembatan Baishi, Beijing, dan Jalan Wenxin, dan penyimpanan strategis pelestarian dokumen di Chengde, Provinsi Hebei. Selanjutnya ada pelestarian sastra secara nasional. Pada tahun 2007, Pusat Pelestarian dan Konservasi Buku Nasional di Tiongkok didirikan dan merupakan proyek pelestarian dokumen pertama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam sejarah Tiongkok. Pada tahun 2012, Kantor Proyeksi Pelestarian Dokumen Mongwo didirikan dan secara resmi diluncurkan. Pencapaian rencana pelestarian buku kuno Tiongkok melaksanakan survei dan pendaftaran buku-buku kuno di dalam negeri, membangun sistem perlindungan multi-level dan buku-buku kuno, penerbitan Direktori Nasional Buku-buku Kuno Berharga, meningkatkan lingkungan penyimpanan buku-buku kuno, menyelamatkan dan memulihkan buku-buku kuno yang rusak, dan yang terakhir membangun sistem budaya talenta multi-level, membangun basis pelatihan perlindungan buku kuno nasional. Poin selanjutnya ada penguatan peraturan perundang-undangan riset teknis untuk meningkatkan tingkat pelestarian dan konservasi dokumen. Beberapa dokumen dikeluarkan pemerintah pusat secara terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir, dan proyek-proyek budaya besar dimasukkan dalam rencana strategis keseluruhan pembangunan nasional. Hukum Perpustakaan Umum Republik Rakyat Tiongkok secara resmi diterapkan pada 1 Januari 2018. Memperjelas tanggung jawab Perpustakaan Nasional Cina untuk pelestarian strategis dokumenter nasional dan organisasi buku kuno nasional. Baik, poin yang selanjutnya ada pengembangan dan pemanfaatan sastra klasik. Yang pertama, fokus pada koleksi buku kuno, terus mempercepat rekonstruksi dan digitalisasi buku-buku klasik nasional. Pada awal rencana perlindungan, Dewan Negara menjelaskan bahwa ini harus memperkuat penggunaan buku digital dan merekonstruksi buku-buku kuno sambil melindungi mereka, melayani masyarakat dengan lebih baik. Rencana perlindungan mempromosikan perlindungan rekonstruksi buku-buku kuno dengan cara memfotokopi, menerbitkan, digitalisasi, reproduksi mikro, dan lain-lain. Yang poin selanjutnya ada memperkuat penafsiran dan pengembangan sastra klasik melalui proyek budaya utama. Atas dasar perlindungan buku-buku kuno, serangkaian pekerjaan penelitian buku kuno tingkat dalam diselenggarakan dan dilakukan. Ini memberi orang pandangan baru tentang produk budaya berkualitas, membantu mereka menerapkan pemahaman yang lebih dalam tentang klasik, dekat dengan klasik, dan menghargai keindahan klasik. Dan poin yang selanjutnya yang terakhir ada epilog. Yang pertama ada proyek memori Cina. Dengan tujuan membangun dan melindungi sumber daya termasuk warisan budaya tradisional Tiongkok, peristiwa besar modern dan kontemporer, dan individu penting di berbagai bidang. Proyek Memori Tiongkok diluncurkan pada tahun 2012 dengan cara sejarah lisan dan dokumenter. Kami membentuk sistem sumber daya memori khusus dan mempromosikannya melalui publik, pameran, kuliah, film layar lebar, dan kegiatan pengalaman. Selanjutnya ada Pusat Pelestarian dan Konservasi IFLA Tiongkok. Pada tahun 1984, IFLA Preservation and Conservation Center didirikan dan secara resmi didirikan di Perpustakaan Nasional Cina yang disetujui oleh Kementerian Kebudayaan pada tahun 2014. Sejak berdirinya Cina Center, terutama setelah Cina Kuno program perlindungan buku diluncurkan pada tahun 2007, Cina Center telah melakukan banyak pekerjaan yang bermanfaat dalam mengembangkan bakat kuno, mendigitalkan buku-buku kuno, menyusun dan menerbitkan, dan melakukan kerjasama
luar negeri. Jadi kesimpulan dari materi kita itu adalah ketiga perpustakaan nasional, yaitu Perpustakaan Nasional di Indonesia, Perpustakaan Nasional di Thailand, dan Perpustakaan Nasional di Cina, semuanya menganggap serius persoalan mengenai warisan budaya negara. Hal ini karena ketiganya ini melakukan pelestarian dan juga preservasi dengan merawat, mengalih mediakan koleksi-koleksi kuno yang dimiliki masing-masing negara, dan juga membuat suatu layanan khusus berupa seperti website khusus yang berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan budaya, agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mengakses koleksi-koleksi yang berkaitan dengan koleksi-koleksi kuno dan warisan budaya itu. Saran yang bisa kami berikan yaitu pihak dari Perpustakaan Nasional bisa membagi-bagi tugas kepada timnya untuk menyusuri pelosok-pelosok ataupun suku-suku pedalaman yang ada di negara terkait. Untuk masyarakat pribadi yang memiliki naskah sejarah, sebaiknya melaporkan barang kepemilikan tersebut ke Perpustakaan Nasional ataupun pusat arsip. Untuk mencegah adanya kepemilikan pribadi ini, ada baiknya pihak perpustakaan, organisasi, termasuk juga negara dan warga negara, ataupun komunitas yang memiliki konsentrasi di bidang kebudayaan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedalaman mengenai pemeliharaan koleksi kuno agar kelestariannya dapat terjaga hingga bertahun-tahun. Peran tokoh masyarakat juga penting dalam membantu serta mengawasi pelestarian tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.